Please, jangan pernah mencari ideal dalam pernikahan. Nggak akan nemu aja udah. No such thing ideal. Tidak pernah ada ideal dalam kehidupan. Karena kenapa? Semuanya akan bertumbuh. Maka kita penting menyadari ya, ini balik lagi usia-usia Gen Z kan ya? Ya, ini Gen Z tuh gini nih. Di Gen Z tuh menarik Bu, Pak. Gini, sebelum nikah tuh bisa ngomong, he is the right man, gitu. Tapi percaya sama saya, 3 tahun kemudian, 4 tahun, nyesel udah pasti aja, udahlah. Udah fix lah, she is the right spouse, prep lah, udahlah. Udah, nanti 4-5 tahun itu nggak akan berlaku lagi gitu intinya. Nah, jadi perlu disadari bahwa Akang dan Teteh wabil khusus akan mengalami turbulensi yang sangat mengejutkan. Karena nanti kita akan ngerti bahwa ada inner engineering di dalam diri kita yang kita perlu memahami. Konteks dari pernikahan ini tidak sesederhana menyatukan 2 tubuh, menyatukan 2 insan, tapi menyatukan banyak sekali partikel gitu intinya. Oke, Kang Teteh? Sip ya? Jadi besok mau perang hati-hati ya? Jadi Teteh dapat dosen killer, Akang dapat dosen killer juga gitu. Dan sama-sama dosen ini guru terbaik tuh nggak ada lagi lah. Ya, nggak ada lagi. Nanti saya akan garis bawahi bahwa dalam perspektif tasawuf, Ibu Bapak, atau kita ngomongin spiritual, banyak orang yang nyari guru spiritual jauh ke Himalaya lah, ke Bali lah, nggak usah jauh-jauh Bu, Pak. Guru spiritual terbaik dalam hidup adalah teman sekamar yang bobo bareng, udah gitu aja. Nah, nanti kita ngerti itu. Karena the best teacher of all, itu nggak bisa enggak, nanti cuma ada 2. Satu pasangan, yang kedua anak, udah nggak ada lagi aja. Nah, itu guru terbaik selama hidup itu cuma ada 2. Siap, Kang Teh? Oke? Oke, masih ada waktu nih. Oke. Sip ya. Itu yang pertama. Jadi nikah urusan perang panjang. Yang kedua, saya mau bicara. Anyway, ngomongin pernikahan dalam waktu 40-50 menit is impossible, betul ya Pak ya? Sangat nggak mungkin. Tapi mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ada esensi yang mudah-mudahan nanti bisa dibawa dalam jenjang pernikahan gitu ya kira-kira. Baik. Kita boleh tepuk tangan buat kedua mempelai belum ya? Tadi belum tepuk tangan. Ini kita nembuk tamangin buat semangat ya gitu ya, mau perang soalnya ya. Oke. Yang kedua, ada kalimat gini Ibu Bapak dalam perspektif tasawuf, lagi saya pinjam di tasawuf gitu ya, ada kalimat gini, man arafah nafsah faqad arafah robah. Ya, pernah dengar itu Ibu Bapak? Belum ya. Ini kalau saya di masjid kadang-kadang mau ngerti mau nggak langsung gini, amin ya Allah gitu Bapak ya. Kadang nggak ngerti juga sih gitu, amin aja. Saya tanya apa maknanya, wallahu alam bishawab, nggak tahu gitu ya. Itu tipikal masyarakat kita banget lah gitu ya. Nah, man arafah nafsah faqad arafah robah itu kalau diterjemahkan bebas kira-kira kalimatnya begini, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Maka dari ujung apapun pembelajaran kehidupan, semua pembelajaran kehidupan, ilmu tertinggi adalah mengenal diri. Udah nggak ada lagi. WHO akhir-akhir ini mengeluarkan satu statement bahwa pembunuh nomor 1 itu udah bukan jantung koroner, tapi penyakit mental, Bu Pak. 25% meningkat penyakit mental. Banyak sekali hari ini yang mengalami stres, depresi, anxiety. Kalau ditarik roots-nya, itu kata-katanya adalah dia terlalu sibuk menilai orang lain sampai dia nggak punya waktu mengenal dirinya gitu. Akhirnya sekarang banyak banget tuh kalau Ibu Bapak main sosial media ada hashtag lagi lelah-lelahnya gitu. Ya, gitu aja. Kenapa? Terlalu sibuk dengan sosial media, terlalu sibuk ngurusin urusan hidup orang lain, sampai dia nggak punya waktu dan nggak mengenal diri saya. 2 hari yang lalu, Bu, Pak, saya baru bikin acara sama banyak Gen Z. Saya nanya ke mereka satu poin. Kamu tuh siapa? Mereka jawab, aku tuh nama Ardi siapa gitu. Bukan, saya nggak nanya nama kamu. Oh iya, aku tuh kerja di sini. Enggak, saya nggak nanya pekerjaan kamu. Aku tuh anak. Enggak, saya nggak nanya anaknya. Yang saya tanya, kamu tuh siapa? Setelah setengah jam pada diem dan mulai menyadari, iya ya, selama ini aku tahu aku sebagai nama, padahal aku bukan nama, karena nama adalah lekatan. Selama ini aku menyadari bahwa aku seorang pekerja ini, padahal itu adalah pekerjaanku. Sehingga dalam tanda petik, miskin pengetahuan tentang diri akan sangat sulit menjalankan kehidupan dan selaras dengan kehidupan. Nah, dalam perspektif ini, kalau bicara pernikahan, wabil khusus Akang dan Teteh, setidaknya kita bahas 2 dulu aja. Kita tahu bahwa secara tampakan, itu fisik, kita sebut sebagai biological self, kita sebut sebagai jasad, itu adalah sesuatu yang terlihat. Besok nih, Akang Teteh, waktu akad, ini umur-umur lagi prime-prime-nya, betul nggak? Iya. Usia-usia lagi prime, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Tapi Kang, ya, 20 tahun akan datang, aduh Kang, kulit itu nggak bisa ngelawan gravitasi, udah gitu aja lah, gitu.
20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, taste waktu akad menjelang 20 tahun, itu akan sangat berbeda gitu. Maka merugilah orang ketika menikahi tubuhnya aja, karena dia pasti cepat bosan, udah pasti aja. Kenapa? Karena konteks menikah, kalau tadi ibu bapak akang dan teteh menyimak surat 4 ayat 1 yang tadi dibunyiin, itu ada satu kalimat yang menarik. Pernikahan itu bukan urusan jasmani ya, bukan urusan fisikal, tapi urusannya disebut nafsun di situ kalimatnya. Nafs dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan disebut yang namanya jiwa. Bahasa Inggrisnya disebut soul. Maka kalau kulit ini disebut skin, kalau jasad ini disebut skin, maka inti dari kita itu bukan masalah skinnya, tetapi soulnya. Wabil khusus buat teteh, nanti udah nikah, jangan terlalu banyak skincare tapi nggak ada soul care gitu kira-kira ya. Itu penting. Karena kalau sekarang cuman skincarean, soulnya nggak diurus, nah itu bahaya gitu ya kira-kira. Kenapa? Karena kata kunci pernikahan bukan hanya urusan fisikal, bukan hanya urusan biologis, bukan hanya urusan, ya kalau kita ngomong secara kasat mata gitu. Makanya saya punya hashtag gini, ibu bapak. Menikah bukan hanya urusan berkembang biak, tetapi menjadi berkembang baik, itu yang paling penting. Ya, jadi bukan urusan berkembang biak aja gitu. Karena kalau tidak diikuti dengan berkembang baik, ya itu hanya urusan melangsungkan generasi, bagus, nggak apa-apa juga sih gitu. Tetapi, hal yang paling mendasar yang disebut di surat 4 ayat 1, itu dia berbicara tentang jiwa. Nah, saya mau bongkar dulu jiwa sedikit. Anyway, buat kita semua ya, akang teteh, perlu diketahui ya, perlu diketahui. Supaya kalau minimal ngerti ini, nanti pas perangnya ada sabar-sabar gitu ya, kira-kira. Tolong perlu diketahui, akang teteh, ibu bapak. Bumi ini, anggap aja, rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja. Semua penduduknya sakit jiwa dengan kadar yang beda-beda, udah gitu aja. Udah. Ya, jadi besok-besok kalau ketemu orang nyebelin, begitu tenang aja. Kenapa? Sesama pasien rawat jalan, udah gitu. Dia sakit, aku juga sakit, ya udah. Kan kita lagi sama-sama belajar gitu ya, kira-kira. Nah, maka dalam 4 ayat 1 tadi dikatakan nafsul wahidah, penyatuan jiwa, itu berbicara dalam konteks, nanti kan memperkenalkan suami atau istri kan nggak pernah ada kata-kata ya Bu Pak. Kenalin nih, body mate gua, nggak ada, soul mate. Betul nggak? Berarti urusannya bukan urusan body, kan nggak ada, ini teman body, nggak ada gitu. Tapi ini yang disebut dengan yang namanya soulmate. Dan ketahuilah, soul itu mau tidak mau, suka tidak suka, produk dari rekaman seumur hidupnya masing-masing. Maka jiwa kita pasti dipengaruhi orang tua, lingkungan, figur otoritas, jadilah program. Pun sama-sama nih. Maka pertemuan dua soul itu bukan pertemuan Yara sama Haikal aja, tapi pertemuan dua rekaman besar. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan abis nikah, pasti banyak tegang-tegangnya, udah pasti aja. Pasti banyak rekaman-rekaman yang baru diketahui, banyak rekaman-rekaman yang dulu waktu pacaran nggak nongol, gitu kira-kira. Karena nanti ini kita akan berbicara tentang yang namanya transformasi gitu. Nah, jadi yang kedua, yang ke satu apa ibu bapak tadi? Nah, lupa nih. Ya. Anyway, ini ibu-ibu pengajian ini juga banyak lupanya sih ya. Yang nomor 1, kita ngomongin perang panjang. Oke. Yang kedua, kita ngomongin tentang soulmate. Nah, itu nomor 2. Ya, nomor 2. Yang ketiga nih sekarang. Yang berapa lama lagi, Bun? Terserah. Oh, terserah. Oke. Yang ketiga nih ya, yang ketiga. Yang ketiga, mau tidak mau, suka tidak suka, semua konteks apapun yang terjadi dalam pernikahan, saya sering sebut namanya transformasi. Ibu bapak, sering ya orang tuh ngomong semoga samawa gitu. Nah, semoga samawa, padahal balik lagi nggak ngerti-ngerti amat samawa tuh apa gitu. Ya, pokoknya yang lain ngomong ikutan aja gitu ya, kira-kira. Ya, samawa gitu. Atau kadang-kadang ngomong gini, semoga pernikahannya til jannah. Suka gitu nggak? Iya. Padahal jannah itu kalau di Quran artinya kebun, Bu. Berarti di juru, semoga pernikahannya sampai ke kebun. Nah, dekat di kebun di depan ya gitu. Nah, ini ketika kita ngomong sesuatu yang kira-kira asbun ya, yang penting bunyi aja gitu. Yang mudah-mudahan nggak asbun gitu ya, kira-kira. Nah, berbicara tentang konteks ini, saya bicara tentang transformasi, satu aja. Ibu bapak, the highest, akang teteh, the highest name, nama tertingginya Allah, itu adalah Rahman Rahim. Itu yang disebut dengan yang namanya welas asih. Maka welas asih itu yang akan membuat ketentraman yang disebut litaskunu ilai, yang disebut dengan yang namanya sakinah. Sakinah itu artinya tentram, tenang, damai, peace.
Dan sorry to say, tentram, tenang, damai itu tidak tercipta, tetapi dikondisikan. Maka jangan harap akan sakinah kalau dua-duanya nggak latihan sakinah, nggak bisa aja udah. Nggak mungkin aja udah. Dan menjadi sakinah nggak cukup hanya semoga sakinah, nggak bisa. Tetapi dilatih untuk sama-sama menentramkan. Maka transformasinya dua aja hari ini. Satu, punten ya, ini masa-masa pacaran ini saya sebut sebagai fase fall in love. Fall in love. Maka pernikahan adalah transformasi dari fall in love menuju unconditional love. Wah, udah deh. Jadi ibu bapak maaf banget ya, kalau ada orang ngomong I love you, itu 99% bullshit, udah gitu aja. Ya. Kenapa? Rata-rata ngomong I love you, bukan mencintai tanpa syarat, tetapi aku mencintai kategoriku yang ada di kamu. I love me. Nah, jadi I love me sebenarnya. Kebenaran ada di kamu saat ini, jadi ngomong I love you. Dan perlu diketahui, ibu maaf ya, orang yang lagi jatuh cinta, itu lagi kena gempa testosteron, lu, Pak. Dia lagi dapat badai oksitosin. Dia lagi kena semua hormon-hormon, maka fase fall in love, semua orang pasti jadi bego, Bu. Pak, mohon maaf nih ya. Udah, gitu aja. Jadi maka, setiap fase fall in love, everything seems beautiful. Gitulah kira-kira. Semuanya semangat, semuanya apapun, udah aja. Jadi akan teteh punten ya, kalau orang makin tua, kelihatan makin sering ke masjid gitu ya, itu bukan tobat sebenarnya, udah nggak ada testosteron aja sih sebenarnya gitu, bukan masalah tobat-tobat amat sih gitu, udah nggak ada tenaga aja, hormonnya udah habis gitu kira-kira ya, ini juga perlu kita ketahui gitu. Nah, artinya, once kita berbicara dalam konteks perubahan ini, nanti akan ada yang disebut dengan yang namanya honeymoon effect. Honeymoon effect rata-rata terjadi 6-8 bulan. Dah, selesai. Jadi 6-8 bulan dari sekarang sih ya. Makanya kan kalau cerita-cerita zaman-zaman baby boomers nih ya, dulu ngelihat atap rumahnya aja happy banget gitu ya kira-kira nih. Zaman-zaman boomers gitu kan deh ya. Jadi baru ngelihat aja udah deg-degan gitu. Nah, udahlah. Ibu bapak akan tetap perlu diketahui, orang yang lagi fall in love itu nalar kritisnya lagi shutdown. Serius, itu memang lagi nggak kritis, maka everything possible dan semuanya akan tampak oke gitu. Nah, begitu aku terima nikahnya, hormon lama-lama balik lagi. Iya, yang asalnya kelihatan oke, seems oke, begitu balik lagi, normal lagi, di situ pasti akan ada gejolak. Dan itu periodnya 6-8 bulan. Nah, jadi Juli ya, sok hitung 8 bulannya jadi Juli ya. Gitu, nanti dicek gitu ya. Oke, akan tetap mungkin sekarang ke senyum-senyum gitu, tapi nanti ngerasain aja pokoknya. Ya, nanti begitu dengar-dengar gitu ya, sebulan, 2 bulan, nanti akan banyak shadaqallahul azim. Maaf, benar. Shadaqallahul azim. Pokoknya nanti bakal banyak shadaqallahul azim aja gitu ya. Nah, pokoknya sekarang dengerin dulu, direkam dulu gitu kira-kira. Satu apa tadi? Infinity War. Oke. Yang kedua, soulmate. Yang ketiga, unconditional love. Oke. Ini yang keempat, mungkin ini message yang, jadi gini, ibu bapak, akang teteh, dari sini ke belakang boleh lupa ya, ini mah please jangan kalau bisa ya, karena ini yang paling esensi. Nah, ini mungkin akan jadi satu penutup, kita akan bikin satu narasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah kunci. Saya rasa bukan buat akang teteh, buat saya pribadi, buat kita semua ya, ibu bapak, karena ya balik lagi, pernikahan kita adalah ibadah ini mencari ridho Allah, dan kata kuncinya bahwa oh ya akan teteh punten ya, mau ada yang saya pernah diundang di pernikahan usia pernikahan ulang tahun 50 tahun pernikahan 50 tahun. Si bapaknya nanya, saya nanya ke si bapak, Pak gimana rasanya 50 tahun masih tetap belum kenal istri saya. Jadi tidak pernah ada cukup waktu untuk mengenal pasangan dan dinikmati aja udah gitu ya, karena semuanya pasti akan bertumbuh dan semuanya pasti akan dinamis gitu ya. Nah, ini terakhir akan teteh ibu bapak. Siap ibu bapak? Oke ya, bismillah ya. Pernikahan yang disebut litaskunu ilaihi sakinah mawaddah warahmah. Jadi gini. Sakinah itu ketenangan. Mawaddah itu cinta yang aktif. Awas ya, cinta tuh aktif, bukan hanya ngomong I love you. Enggak, nanti ngerti lah. Pernikahan tuh cintanya cuma 10%. 90% adalah karakter. 90% adalah komunikasi. 90% adalah heart to heart talk. Itu menarik sih. Ya. Maka mawaddah itu action atau konteksnya adalah cinta yang aktif.
Misalnya teteh ya, nanti lagi kesel, tetap ya bikinin kopi buat akang gitu. Nah itu mawadah namanya. Lagi kesel juga bikinin kopi aja nggak apa-apa. Itu namanya mawadah. Kalau warohmah itu artinya ketulusan. Nah jadi memang sakinah mawadah warohmah itu kayak rumus matematik. Ketenangan itu adalah kasih plus sayang. Tidak ada ketenangan kalau tidak ada kasih, tidak ada sayang. Nggak mungkin. Dan kasih sayang itu sudah diberikan sama Allah di kita. Jadi ibu bapak maaf ya, ini kalau mau ngomong pakai bahasa yang benar ya, tapi memang udah aja sih, kita kan kebanyakan juga ikut-ikutan gitu kan. Maaf banget. Kalau ada orang ngomong semoga sakinah mawadah warohmah, itu Allah ngambek sih sebenarnya. Tapi karena nggak ngerti ya diikutin kan. Kenapa coba Allah ngambek? Sakinah mawadah warohmah, semoga. Kalau semoga pasti atau nggak pasti? Semoga. Kalau semoga pasti atau nggak pasti? Sekarang saya tanya, kalau kasih sayang Allah pasti nggak? Pasti. Nah gitu. Jadi kalau mau pakai kata-kata yang benar, cukup semoga sakinah titik. Kenapa? Karena mawadah warohmahnya udah pasti gitu. Tapi kan kita ngomong nggak ngerti-ngerti amat, nggak apa-apa juga sih gitu. Ya, oke ya. Paham maksud saya ibu bapak? Karena mawadah warohmah itu udah ada di dalam diri kita yang dipersatukan untuk menjadi sakinah. Jadi mawadah warohmah mah nggak pernah yang namanya semoga, nggak pernah. Itu fixnya gitu. Pasti. Oke ibu bapak? Nah, tapi ibu bapak sekarang udah tahu, begitu nanti di kawinan kalau ada orang ngomong semoga sakinah, nggak usah jadi ceramah, bapak saya mau kasih tahu. Ya, jangan, udah biasa aja ya. Jangan jadi ceramah, udah biasa aja kan dia juga nggak ngerti, udahlah nggak apa-apa ya. Kan yang paling tinggi ilmu tuh bijaksana ya. Udah, orang nggak tahu ya udah gitu. Nah, maksud saya, kenapa kita bicara dalam konteks litaskunu ilahi, ketenangan? Ingat, sekali lagi, ketenangan bukan sesuatu yang akan hadir otomatis tuh nggak bisa. Tapi ketenangan adalah proses yang namanya perjuangan. Proses yang namanya latihan. Nah, dalam bahasa Quran, tadi disebut tuh, ya Bapak, maaf banget ya. Di Quran itu, contoh-contoh. Semua orang yang KTP-nya Islam waktu bulan puasa, disuruh puasa nggak Bu, Pak? Enggak. Hah? Ya kok diam gini, ibu bapak? Waktu bulan Ramadan, semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Enggak. Ya ayyuhaladina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa KTP-nya Islam belum tentu beriman? Belum tentu. Itu levelnya di iman. Jadi puasa itu levelnya di iman. Ingat, keimanan dengan puasa, saya pinjam contoh puasa, target akhirnya satu, menjadi orang yang takwa. Nah, syarat mutlak dalam tanda petik nikah itu bukan di level iman, tapi di level takwa. Jadi maaf banget ya ibu bapak, maaf banget nih. Orang kadang-kadang mau nikah nomor satu mikirin gedungnya dulu Bu, Pak. Siapa yang nanti ngisi bintang tamu, tapi lupa bahwa syarat mutlak nikah bukan gedung, bukan bintang tamu, bukan catering, tapi takwanya dulu. Karena yang jadi pondasi itu adalah takwa. Punten ya, mohon maaf ibu bapak, ini kadang-kadang sibuk ngurusin aksesoris, tapi fundamentalnya jadi lupa gitu. Oke ibu bapak? Aduh diam-diam gini bu, oke ini? Oke, jadi sekarang saya mau nanya, berarti yang penting gedungnya atau takwanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Takwa nggak ada gedung, nggak bisa nikah juga, jangan. Ini jangan aneh-aneh gitu. Cuman maksud saya, hati-hati terhadap mana aksesoris, mana fundamental gitu. Ya, jadi maaf nih, statement menikah di surat 4 ayat 1 kalau tadi kita cermati, dua jiwa yang takwa dipersatukan untuk menjadi takwa kuadrat gitu kira-kira. Jadi maaf nih ya, kalau nikah nggak semakin takwa berarti KPI-nya nggak dapat Bu. Kenapa? Karena esensi menikah adalah dua insan ketemu untuk saling menjadi takwa. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip. Nah, siapa mah ini? Quran Bu, Pak. Ibu bapak, ini saya loncat ke ujung gitu ya. Pernah doa gini ya, ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Pernah? Ya. Pengen mati dalam keadaan husnul khotimah nggak? Ya. Pasti. Tapi ibu bapak jangan lupa, di ujung husnul khotimah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak tiba-tiba KTP Islam husnul khotimah otomatis. Enggak Bu, Pak. Ada tanda bintangnya, termasuk pernikahan yang diridhoi, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, apa sih si bintangnya? Saya mau mengutip satu ayat di dalam Al-Quran di surat 49 ayat 13 ada kalimat gini. Inna akromakum indaullahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa.
Maaf ya, ibu bapak, maaf banget nih, nggak ada single ayat, satu ayat pun di Quran yang ngomong orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh. Nggak ada, Bu. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa Senin Kemis. Nggak ada. Artinya, puasa, sholat, umroh, jembatan menuju takwa. Termasuk nikah adalah jembatan menuju takwa. Nah, kadang-kadang sibuk di jembatan, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Contoh, ibu bapak, maaf ya. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Titik sampainya apa? Takwa. Di Quran dikatakan, Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti orang yang sholat, target outputnya adalah kejinya turun, munkarnya turun. Betul nggak, Bu, Pak? Pertanyaan. Kira-kira ada nggak yang rajin sholat, tapi rajin ngegosip? Ada nggak, Bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Berarti kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, ini sholatnya sadar apa mabuk? Mabuk. Makanya Quran ngomong, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya sholatnya cuman raganya yang bergerak, tapi jiwanya nggak terhubung. Ibu bapak, maaf ya. Satu lagi aja contoh. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi korupsi? Ada nggak? Ada aja. Berarti rajin di jembatan, maaf ya saya garis bawah ini. Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Tapi prestasinya adalah setelah sholat jadi orang takwa atau tidak gitu. Maka kalau kita bicara tentang konteks ibadah yang hanya ragawi yang dikerjakan, jiwanya tidak terhubung, maka itu hanya akan satu sisi, nggak sempurna gitu. Oke, ibu bapak, alhamdulillah, sip ya. Jadi yang penting takwanya atau sholatnya? Dua-duanya suka aneh-aneh. Nggak mungkin takwa kalau nggak sholat, nggak bisa. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Tapi jadikan yang satu jembatan menuju titik sampai. Clear ya? Dah, terakhir nih. Berarti yang jadi pertanyaan utama, maaf ya, takwa tuh apa sih? Gitu. Ibu bapak, ini kan saya research sampai 15 tahun ya. Saya nanya dari kelas mulai TK sampai level S3, setiap saya nanya takwa, jawabannya itu template. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, udah aja gitu jawabannya. Itu dari dulu gitu terus jawabannya. Nah, cuman mari kita sedikit elaborasi supaya mungkin ini akan menjadi sesuatu gitu. Karena ulang dulu satu apa ibu bapak tadi? Infinity War. Yang kedua, soulmate. Yang ketiga, uncon. Nah, yang keempat ini takwa. Nah, takwa itu adalah satu kata, satu value. 6.236 ayat Quran, kalau diperes, Bu, Pak, itu cuma mau keluar kata takwa aja udah, nggak ada lagi. Jadi kalau kita ngerjain takwa, artinya kita Qurani banget gitu. Makanya ayat awal Quran langsung ngomong, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil mutakin. Langsung ngomongin ke takwa. Artinya, takwa itu bukan hanya urusan jasmani, tetapi juga urusan ruhani. Bukan urusan ragawi, tetapi juga urusan jiwa. Makanya kalau cuman gerak raga, namanya olahraga. Jadi kalau habis sholat tetap ngegosip, tadi bukan sholat, namanya senam, Bu. Baru olahraga, belum melakukan olahraga. Habis sholat tetap menggunjing, habis sholat tetap ngejelekin orang, berarti dia baru sepotong tuh, gitu. Lupa bahwa target akhirnya adalah takwa. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Oh, mantap. Sip ya. Nah, udah bagus. Sip, mantap. Nah, plus 3 aja hari ini. Jadi saya base dari surat 3, 133, 134, 135, kira-kira kurang lebih begini. 1 ya. Akang dan teteh wabil khusus ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sadarilah bahwa semua yang hadir ke muka bumi ini, semua pangkat kita adalah tamu, Bu, Pak. Betul nggak? Iya. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Dan di antara lahir dan pulang, nggak pernah punya apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak pernah dikasih hak milik, cuman hak guna pakai buat belajar. Udah gitu aja. Artinya, kalau kita datang ke sini adalah mau belajar, nggak pernah memiliki, memang agak aneh sih kalau ada orang ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa? Kan nggak pernah punya apa-apa. Berarti kalau dia sudah merasa kehilangan, dia melekat kepada sesuatu, dan yang membuat orang sulit menjadi takwa adalah karena kemelekatan. Maka punten nih, hubungan suami istri bukan hubungan saling memiliki, tetapi saling membebaskan.
Bukan hubungan saling melekatkan, tapi saling bertumbuh gitu. Karena ini bukan destination, tapi dua-duanya co-passenger, lagi bareng menuju Allah gitu kira-kira. Maka kalau bicara tentang konteks yang namanya litaskunu ilahi atau sakinah tadi, bukan saling memiliki, tapi saling menumbuhkan. Itulah kenapa nomor 1, Bu, Pak, syarat mutlak menjadi orang takwa adalah belajar melepaskan kemelekatan. Itu nomor 1 aja. Nah, di Quran dikasih praktek yang mudah, Bu, Pak. Quran ngomong, ciri-ciri orang takwa nomor 1 adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Dah, itu nomor 1 aja. Atau saya pakai bahasa gampang aja supaya diingat. Simple, orang takwa nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Udah, gitu aja. Simple. Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang yang pulang haji pelit? Ada nggak, Bu, Pak? Sholat rajin pelit? Ada nggak? Puasa rajin pelit? Ada nggak? Tahajud rajin pelit? Ada nggak? Berarti belum nyampe gitu. Dia baru di jembatan, tapi tetap belum nyampe ke esensi takwanya gitu kira-kira. Sip ya? Jadi perlu diketahui juga, menantu idaman adalah menantu yang takwa. Jadi nomor 1 tanya, pelit nggak? Gitu. Nih, ibu bapak punya menantu pelit, pusing loh. Serius. Karena takwa nomor 1 adalah enggak pelit. Dah, gitu. Ya. Tapi udah kagok ya, udah tanggung gitu ya, udah aja sih gitu. Ini buat yang belum gitu. Nomor 1 tanya pelit nggak? Udah gitu, Bu, Pak. Nah yang lainnya udahlah gitu. Sip ya. Jadi nomor 1, inti dari orang takwa adalah pandai bersedekah baik lapang maupun sempit, atau dia tidak pelit, atau dia tidak ringan untuk melepaskan. Kenapa? Orang yang tidak ringan melepaskan, orang yang memegang, dia akan melawan hukum terima kasih, Bu, Pak. Jangan lupa dalam semesta ini ada hukum, kalau kamu habis terima, jangan lupa ngasih. Karena kalau udah terima dan ngasih, apa yang kamu kasih akan menjadi perputaran. Maka orang yang nggak pernah ngasih, susah dapat gitu intinya. Udah pasti. Makanya, punten mohon maaf, Bu, Pak. Pelit, udah aja. Semua sumber malapetaka hidup datangnya dari mana? Pelit, udah gitu intinya. Ya mudah-mudahan ini jadi pasangan yang jauh dari pelit, udah gitu kira-kira. Amin. Ya, itu. Tapi, berdasarkan jiwa tadi, jangan lupa. Pelit itu bukan karakter bawaan, tapi dilatih. Jadi nggak bisa ngomong, aku tuh emang keturunan pelit sih, nggak bisa. Tiap hari latihan pelit, udah gitu aja. Jadi kalau kita tidak melatih melepaskan kepelitan kita, nggak bisa kita jadi orang dermawan tuh nggak mungkin. Ingat ya, dermawan itu latihan. Tidak ada orang yang dermawan tanpa latihan menjadi dermawan tuh nggak mungkin gitu. Jadi kata kuncinya adalah berhenti jadi orang pelit, itulah ciri takwa yang nomor 1. Oke Kang, teh? Sip ya? Dah. Yang kedua, wah, tadi pelit checklist nih. Ini yang kedua, urusan lagi nih. Di Quran disebut, siapa sih orang yang takwa? Nomor 2 adalah orang yang pandai, sangat pandai mengontrol egonya. Itu nomor 2. Udah aja. Atau mungkin kalau pakai bahasa konvensionalnya, sabar. Ibu Bapak maaf ya, perlu diketahui. Nggak ada orang sabar karena rajin pengajian. Nggak ada, Bu, Pak. Ibu Bapak perlu diketahui ya, Gen Z sekarang, itu anak-anak sekarang, itu kalau diajak pengajian, pasti malas, Bu, Pak. So, Ibu Bapak coba. Begitu anak-anak Gen Z ngaji, wah, udah aja malas. Kenapa coba, Bu, Pak? Karena dia ngelihat ibunya ngaji mulu, kelakuannya gitu-gitu juga gitu. Lah, ini si ibu juga ngaji gini-gini juga gitu. Nggak ada contoh gitu masalahnya. Nah, artinya, konteks utama dalam ketakwaan nomor 2, kata kuncinya adalah pandai mengontrol, pandai memanage. Dalam bahasa Quran disebut amalah, tapi bahasa keren kita yang sering kita dengar namanya pandai mengontrol ego. Oke? Berarti kalau kita mau, Ibu maaf ya, pengajian, rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sholat, nggak buat kita pinter untuk sabar, nggak bisa. Gimana cara kita sabar, Bu, Pak? Sering ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Makanya ibu bapak, sok nanti dicoba ya, pulang dari sini. Ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin. Nah, udah. Jadi ibu bapak, Akang Teteh kalau nanti ketemu orang nyebelin, satu kalimat yang keluar dari mulut, Alhamdulillah. Kenapa? Doanya dikabul. Ya, aku minta sabar, ketemu nih, gitu. Meskipun alhamdulillah nggak apa-apa sih gitu. Tapi ngerti bahwa kita akan terdidik menjadi orang sabar karena kita banyak ketemu orang yang kita nggak suka. Jangan lupa, pembelajaran terbaik dalam hidup di tempat yang kita nggak nyaman dan kita nggak suka. Pohon ibu bapak, kalau nggak dikasih pupuk, nggak akan tumbuh, betul nggak? Pupuk terbuat dari apa? Kotoran. Oke? Jadi kalau orang ngehina kita, anggap aja lagi ngasih pupuk supaya kitanya jadi tumbuh. Nah, yang paling akan memberikan pupuk sama kita
Pelajaran kesabaran tertinggi, udahlah, nggak ada lagi. 2, kalau nggak pasangan, anak, udah nggak ada lagi. Oke, Kang Teteh? Sip ya? Jadi kalau besok rada-rada nyebelin, alhamdulillah. Nyebelin lagi, alhamdulillah. Ya, oke. Kita lihat. Adam, anaknya berantem nggak? Iya. Habil-habil? Berantem. Turun, Ibrahim, sama bapaknya berantem nggak? Berantem. Turun, nah, sebelumnya, Nuh, istri anaknya berantem nggak? Berantem. Musa, bapak tirinya berantem nggak? Berantem. Jadi kalau sekarang ada yang curhat ke saya, Kang, aku tuh punya masalah keluarga. Ya elah, dari Adam juga masalahnya gitu-gitu juga. Dan itu nggak akan pernah selesai gitu. Semua problem akan selalu dari orang yang paling terdekat, circle 1, wabil khusus pasangan dan anak. So, nah ini yang paling nggak boleh lupa nih ya. Ini nggak boleh lupa. Ini penting banget, tolong di notes aja. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik, udah nggak ada lagi. Titik, udah. Jadi kalau kita sebel sama orang, bukan dia, tapi what's wrong with my ego. Contoh. Ibu bapak pernah, Akang Teteh pernah sebel sama orang nggak? Sering. Oh ya, kalau sering berarti ya gitu ya, yang apa-apa sih. Sekarang saya tanya, waktu kita sebel sama orang itu menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Aku memaknai. Problemnya bukan dianya, makna aku. Egoku gitu. So, sekali lagi, Akang dan Teteh, pernikahan salah satunya adalah saling melatih ego, karena problem utama dalam hidup bukan pasangan, bukan orang lain, tapi egomu. Pertanyaan besar, ego ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Jadi Akang Teteh kalau punya masalah karena tahu egonya di dalam, please jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena saat menyelesaikan di dalam, yang di luar pasti ikut selesai. Saat di dalamnya chaos, di dalamnya kisruh, yang di luar pasti ikut kisruh. Kenapa? Karena yang di luar pasti proyeksi dari yang di dalam, gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Oke. Ini tolong dibawa baik-baik aja. Dah, pasti dipakai nanti. Terakhir. Ibu bapak masih oke ini? Oke. Terakhir ya. Satu apa tadi? Takwa? Jangan pelit. Jangan pelit. Yang kedua, sabar atau ego. Nah, ini puncak nomor 3. Duh, maaf banget ya, ini kalau nggak nyampe sini mah berarti belum main gitu, berarti belum sampai. Dan ini semua adalah latihan. Nomor 3, puncak ketakwaan seseorang adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah nggak ada lagi. Pandai untuk minta maaf, pandai juga untuk memaafkan. Karena ingat baik-baik, memaafkan bukan masalah kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia. Orang yang nggak bahagia sekarang karena banyak tumpukan-tumpukan hal-hal yang belum dimaafkan. Dan yang paling banyak akan kita maafkan adalah pasangan. Nah, fix. Anak dan orang-orang terdekat gitu kira-kira. Nah, so, ini sekelumit sedikit yang nanti mungkin akan dialami satu-satu gitu. Dan kalau nanti dialami satu-satu, tolong diingat baik-baik bahwa sekali lagi, pernikahan adalah jembatan, tapi titik sampainya adalah ketakwaan itu sendiri. Oke? Sip ya? Boleh tepuk tangan dulu Ibu Bapak buat kedua mempelai. Saya rasa cukup, itu aja. Nanti resumenya email kan ya? Mudah-mudahan dapat, dan mudah-mudahan ada sesuatu. Dan Ibu Bapak, sebelum kita tutup, kita hening sejenak boleh? Untuk kita menundukkan kepala, membuka hati seluas-luasnya, untuk mendoakan kedua mempelai ini menuju kepada jenjang pernikahan, menuju kepada tempat wahana untuk membuat jiwanya bertumbuh. Dan sebelum masuk ke doa, saya akan membacakan satu bait yang mudah-mudahan bait ini bisa jadi satu pelajaran. Dan ini saya bikin puisi, judulnya Menikah Tempat Pulang. Bukan karena sudah sembuh, kita memutuskan menikah. Tapi karena sadar, luka tak harus hilang untuk saling menggenggam. Kita datang bukan sebagai pahlawan satu sama lain, tetapi sebagai saksi atau versi terbaik dan terburuk yang muncul dalam pelukan. Pernikahan bukan panggung bahagia, tapi dapur jiwa. Tempat sabar diuji, ego dilarutkan, dan cinta tak lagi sekedar kata manis di caption-caption Instagram. Kita akan diam dalam amarah, bicara dalam tangis, dan mencintai dalam sunyi. Dan saat itu terjadi, bukan drama,
tapi kedewasaan yang sedang mengetuk. Cinta bukan soal menemukan yang tepat, tapi keberanian untuk menjadi tepat. Meski hari ini belum sempurna, karena bukan pelukan yang menyembuhkan luka, tetapi kehadiran yang tulus meski luka itu belum selesai. Menikah bukan menambal, tapi menumbuhkan. Bukan menyatu karena tanpa beda, tapi berdampingan meski tak selalu seirama. Dan di ujung hari, yang paling layak disyukuri bukan perayaannya, tapi satu orang yang tetap memilih tinggal saat kamu tidak sedang menyenangkan dan dunia terasa terlalu berat untuk dihadapi sendirian. Senantiasa sakinah, al-hadiniyah, al-fatihah.